merasakan berkat Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya mengundang adik-adik, rekan-rekan yang duduk di belakang mengambil tempat di bagian depan, supaya yang nanti datang di belakang mereka tidak segan-segan untuk datang duduk. Haleluya. Puji Tuhan, seberapa yang ada, kita siapkan hati kita. Sudah jam 9, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Hari ini kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita tertuju menyembah Dia yang hidup, yang sudah memberikan kita nafas, yang sudah memberikan kita kekuatan, yang sudah limpahkan berkat rohani, bahkan berkat jasmani dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur bunyi di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringiku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringiku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Di hari yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru, yang Tuhan Engkau beri bagi kami untuk kami nikmati di hari ini. Kami percaya bukan dengan kuat, hebat, dan kegagahan kami, tetapi hanya oleh kasih karunia kami diizinkan untuk hidup menikmati hari ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Tidak dengan lain satu tujuan kami datang untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan. Sterilkan hati kami, kuduskan kami, dan layakkan kami di hadapan-Mu.
Sebab Engkau kudus adanya yang siap untuk melawat setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Setiap kami yang datang dengan beban persoalan masalah yang merintangi setiap kehidupan kami untuk tidak bebas memuliakan Tuhan, kami patahkan kalau memang itu datang dari iblis. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, kendalikan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau hadir melawat setiap pribadi-pribadi kami. Tempat duduk, ruangan tempat kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir sepenuhnya. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di pagi hari ini, pujian datang kepada firman Allah. Semua yang terlibat di dalam memainkan alat musik, singers, choir, tamborin, multimedia, umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan Engkau urapi dan layakan kami di hadapan-Mu. Berdoa untuk jemaat yang dalam perjalanan, hentar tibakan dalam keadaan selamat. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini kami benar-benar merasakan lawatan dan kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang beracara dalam jalannya ibadah ini sampai dengan selesai. Semua terjadi di dalam tuntunan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Akhirnya kami buka dan tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih akan tetap menyembah Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang seminggu dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kesibukan kita. Kadang kita lupa Tuhan. Tuhan cuma minta satu hari ini kita datang, kita berikan yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah hari ini kita mempersembahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Semoga persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Waktu saya datang tahun 2006 ke tempat ini, Tuhan izinkan mami saya dipanggil Tuhan, dan saya datang di tempat ini. Saya tinggal di panti asuhan, gedung sebelah sana. Saya tinggal di sebelah. Tuhan ubahkan hidup saya melalui pujian penyembahan. Haleluya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di tempat saya di Membramo itu anak-anak muda, mulai dari orang tua sampai anak-anak muda, mereka hidup dalam kuasa kegelapan, roh-roh okultisme, penyembahan berhala. Tuhan izinkan saya keluar dari sana datang ke tempat ini. Itu bukan karena suatu kebetulan. Saya datang tempat ini, saya dididik oleh almarhum Nenek dan juga almarhum Om David. Kami dibentuk, kerohanian kita dibentuk, dan saya diubahkan melalui pujian penyembahan. Dari situ saya ketahui bahwa pujian penyembahan itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengubahkan setiap pribadi. Haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini punya latar belakang yang berbeda-beda, punya panggilan yang berbeda-beda. Dan saat ini kita datang, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Beberapa menit ke depan kita menyembah Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata seperti ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Terserah, ada yang kalau mau berdiri, ada yang mau duduk saja, mau berlutut. Saat ini kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kekuatan di dalam setiap hidup kita itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan mampu mengubah setiap kehidupan kita. Apapun masa lalu kita, apapun kehidupan kita, apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan kita, Tuhan mampu mengubahkan setiap hati-hati kita. Tuhan mampu menghapus masa lalu kita. Haleluya. Kalau kemarin kita sudah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir dalam setiap hati-hati kita. Mari kita sama-sama berseru, Yesus, Yesus, Kau berarti dalam setiap kehidupan kita. Berarti bagi kami Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, Yesus. Yesus, lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Kau mempersembahkan hidup kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya, Kau segalanya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau berarti bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Ini hidup kami.
saat kita tidak melihat jalan Tuhan, di saat kita berdoa dalam setiap pergumulan hidup kita, kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kadang kita merasa Tuhan jauh dari setiap kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu percaya akan Tuhan. Dia tidak pernah lalai menempati janji-janji dalam setiap kehidupan kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya sekali saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada, sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi-lagi hatiku percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, terima kasih Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya,
yang tersembunyi bagimu, sungguh isi hatiku katamu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari saja buat kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Sepiru saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu Bagaikan gersang, bagai panah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. mari semua sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan hanya Engkau. Pribadi yang Sekali lagi hanya Engkau, hanya Engkau. Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan.
tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Haleluya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau terus melawat hati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh dibangkitkan kembali, mata rohani kami dibukakan. Kami boleh berjalan terus ke kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkarya Engkau Roh Kudus lewat hamba-Mu, sucikan, kuduskan. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, memberkati umat-Mu pada hari ini. Terpuji termulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari salam satu dengan yang lain, yang di sampingnya kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Senyum gratis Bapak Ibu ya, tidak mahal, tapi terkadang kita susah untuk memberkati orang dengan senyuman. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 4. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema yang saya ambil, sukacita surgawi. Lanjut. Nah, di sini saya buat pendahuluannya, betapa unik kehidupan Rasul Paulus ini. Di dalam penjara sekalipun dia masih berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sebuah ajakan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami secara lahiriah. Haleluya. Kalau setiap orang bersukacita karena kondisi situasi mendukung, itu normal. Tetapi kalau kita bisa bersukacita seperti Paulus alami, itu sesuatu yang unik ya. Ada apa di dalam Rasul Paulus?
Semua manusia dilahirkan ke dalam dunia pada hakikatnya akan berjuang mencari sukacita dan kebahagiaan. Sampai ketika anak kita lahir, kita sudah cari-cari nama, supaya namanya ini sesuai nanti dengan kehidupannya. Amin. Haleluya. Tidak seorang pun manusia mau dilahirkan untuk menderita. Tetapi adakah kita menemukan sukacita sejati dalam dunia ini dan dapat memuaskan hasrat kita secara permanen? Secara permanen. Tentu jawabannya tidak. Amin. Haleluya. Tetapi semua orang tanpa terkecuali terpikat atau terbawa arus untuk mencari sukacita atau kebahagiaan dengan cara dunia. Mari kita belajar Bapak Ibu. Di sini saya ambil 2 tokoh. Lanjut. Kita boleh belajar dari kehidupan Raja Salomo. Sering saya khotbah Bapak Ibu, kalau saya mau ambil sebuah contoh dalam kehidupan, saya ambil Raja Salomo. Karena secara keseluruhan hidup, kenikmatan, keindahan, kekuasaan, kehormatan, dia bisa rasakan. Amin. Haleluya. Secara manusia duniawi dia sempurna. Bahkan Alkitab berkata, tidak seorang pun raja yang sama seperti dia. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan Bapak Ibu oleh Raja Salomo pada akhir hidupnya, dia berkata semua sia-sia. Haleluya. Semua sia-sia. Bahkan karena apa yang dimilikinya, sampai di akhir hidupnya hampir dia terpikat dan hampir dia menyangkal Tuhannya. Jadi semua yang dia miliki merasuk ke seluruh kehidupannya, yang membuat emosionalnya, yang membuat perilakunya berubah. Haleluya. Tetapi syukur pada Tuhan, pada akhir hidupnya dia berkata di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Mari kita buka. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Haleluya. Setelah dia menikmati seluruh kehidupan yang dia jalani, dia tidak menemukan sukacita itu. Malah dia jauh dari hadirat Tuhan. Haleluya. Contoh yang kedua Bapak Ibu yang saya ambil, ini kontra ya dengan kehidupan Raja Salomo. Kaisar Nero. Dia berkuasa antara tahun 30 sampai 60-an Masehi. Tentu Kaisar Nero juga sudah menikmati kehidupan ini. Kekuasaan, kehormatan, kekayaan. Bahkan seorang Kaisar Romawi dikatakan sebagai Tuhan. Haleluya. Seluruh yang ada di dunia ini dia sudah capai. Tetapi sejarah menjelaskan Bapak Ibu Saudaraku, pada akhir hidupnya ketika dia terdesak oleh musuh-musuhnya, dia bunuh diri. Di mana kekuatan yang sudah dia miliki? Di mana kekayaan yang sudah dia miliki? Di mana kekuatannya? Ketika dia terdesak,
dia mengakhiri hidupnya dengan sebilah pedang dan menusukkan ke perutnya. Ini tragis. Haleluya. Tragis sekali. Dua tokoh ini bisa menjadi acuan kita. Mengapa? Supaya kita mengejar sukacita surgawi. Haleluya. Haleluya. Makanan, minuman perlu, harta kekayaan perlu, tapi ingat Bapak Ibu, dia tidak berkuasa memberikan sukacita. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam hal ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Padahal dia sedang dipenjara. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami duka. Saudara kita, orang tua dari Eben, meninggal dunia. Saya sendiri juga kaget karena seminggu yang lalu kita masih berbincang-bincang di puskesmas, bertemu dengan beliau, berobat sendiri. Ini adalah sesuatu duka cita yang sangat dalam bagi seorang Eben atau ibu yang ditinggalkan atau adiknya. Kalau dia bisa berkata, bersukacitalah dalam Tuhan, tentu kita akan diberkati dengan perkataan ini. Tapi kenyataannya tidak Bapak Ibu. Terkadang ketika kita mengalami kesusahan, mengalami derita, hampir tidak ditemukan kekuatan di dalam diri kita. Haleluya. Dalam kehidupan perjalanan, kehidupan yang saya jalani Bapak Ibu, karena banyak hal penderitaan, kesusahan yang saya alami sejak kecil, saya senang melihat orang yang bertahan hidup tapi tidak punya apa-apa. Pas-pasan. Saya sangat terkagum dengan orang itu, dan saya rindu, ada apa? Siapa di dalam dirimu yang juga saya bisa miliki? Itu dulu pergumulan saya. Haleluya. Saya harap juga Bapak Ibu mempunyai kerinduan ini. Kok bisa tidak pernah terlihat di wajahnya wajah yang murung, tidak pernah terlihat di wajahnya wajah yang kelaparan, padahal kenyataannya mereka sedang mengalami penderitaan. Itu saya lihat di hamba-hamba Tuhan GPD yang merintis waktu di Medan. Ini luar biasa ini orang-orang ini. Haleluya. Saya tergugah. Kok bisa? Bapak Ibu Saudaraku, dan disinilah kita bisa meneladani kehidupan Rasul Paulus. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Filipi pasal 3 ayat 4. Bapak Pendeta Kaleb Karubaba bisa membantu saya. Filipi pasal 3 ayat 4. Haleluya. Ini hampir semua orang tanpa terkecuali menaruh pengharapan atau bersukacita pada hal-hal lahiriah. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat menarik ya. Selanjutnya ayat selanjutnya menceritakan disunat pada hari ke-8. Bapak Ibu Saudaraku, disunat pada hari ke-8 ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham dipanggil,
Tuhan berkata, sunat sebagai tanda perjanjian saya, dan ini menjadi tradisi turun-temurun. Haleluya. Tentu kita mempunyai latar belakang suku yang berbeda-beda. Ada kebanggaan yang kita miliki masing-masing suku. Dia disunat pada hari ke-8. Yang berikutnya, kebangsaannya bangsa Israel. Ketika saya bertemu dengan beberapa anak kecil, terkadang mereka berdebat mengenai identitas mereka. Terlebih khusus apalagi pas Piala Dunia, kamu bangsa apa? Padahal dia bangsa Indonesia ya toh. Dia bangga Belanda. Sampai ada orang yang sudah dewasa Belanda terus, walaupun sekalipun dia tidak pernah ke Belanda ya toh. Ini identitas bangsa itu suatu kebanggaan kepada kita sendiri. Haleluya. Bangsa Israel, bangsa yang terpilih. Siapa yang mengutuki engkau akan saya kutuk. Siapa yang memberkati engkau saya akan memberkati. Itu Allah berfirman, dan sampai sekarang ketetapan itu masih ada. Dahsyat bukan? Haleluya. Ini saya dari bangsa Israel. Yang berikutnya dari suku Benyamin. Bukan Pak Benyamin Bepuho ya, minta maaf. Dari suku Benyamin. Bapak Ibu tahu suku Benyamin? Suku Benyamin adalah suku yang melahirkan raja pertama di Israel. Itu siapa? Raja Saul. Tentu bangga dong. Jangankan satu keturunan. Kalau kami di orang Batak ada seseorang yang sudah pangkat mayor, Markasi Hombing, itu ada di Papua, padahal saya tidak kenal. Kalau orang membicarakan, oh iya itu si Hombing, padahal saya tidak kenal. Ada rasa bangga. Ini dia berkata, saya suku Benyamin. Tentu ada dasar untuk dia berbangga, berbahagia, bersuka cita. Sampai terkadang di kehidupan yang saya lihat, masih jauh sebenarnya keturunannya dengan orang itu, tapi dia akan cari dari mana dia begitu supaya ketemu dengan orang yang punya kehormatan ini. Itu anak bapak tua saya, dari bapak tua saya, dari bapak tua saya, dari tete saya lagi, begitu. Haleluya. Padahal tidak kenal sama sekali. Nah ini ada suatu kebanggaan. Haleluya. Dari suku Benyamin, raja pertama yang dihasilkan dari suku Benyamin, Raja Saul. Tentu kita bangga menceritakan ini. Saya Putete dulu, dia raja adat atau Ondo Api. Bapak Ibu Saudaraku, orang tua saya juga di Medan, dia ada kedudukan raja adat, tapi saya tidak bangga. Karena kenyataannya ketika dia melakukan otoritas itu, dia tidak menemukan seperti yang Paulus temukan. Saya sebagai anak terkadang tersandung dalam berbicara, terlatih. Dalam menasehati terlatih. Dalam memberikan hal-hal yang menunjang kepada pengetahuan terlatih. Tetapi perilaku dan emosionalnya tidak sinkron. Sedikit salah marah, sedikit salah marah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bisa mengampuni. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu, tidak apa-apa lama ya. Ini agak lama nih. Saya susunnya saja 4 jam. Mungkin mengajarnya bisa 10 jam.
Haleluya. Silsilah Rasul Paulus, dia adalah seorang Ibrani. Bapak ibu saudaraku, orang Ibrani itu ditarik silsilahnya dari Abraham. Abraham turun dari Sem, anaknya Nuh. Ada 3 anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Tapi Semlah yang mempunyai karakter yang Tuhan suka. Haleluya. Haleluya. Yang selanjutnya, sinodenya Farisi. Aliran agamanya Farisi. Farisi ini adalah orang-orang terpelajar. Orang-orang yang menyelidiki kitab Taurat sedetail mungkin. Bahkan dari hal-hal terkecil mereka tahu. Haleluya. Terkadang kita Bapak Ibu alergi dengan yang namanya ahli Taurat atau ahli Farisi. Padahal mereka ini orang-orang yang terlatih. Tidak salah sebenarnya, Tauratnya tidak salah. Maka dari itu Bapak Ibu, dari konsep pendidikan yang mereka miliki, bangsa Israel sampai hari ini orang-orang yang mempunyai otak yang jenius dan menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat kepada manusia. Mereka terlatih. Haleluya. Selanjutnya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Korban pertamanya Stefanus. Kalau Bapak Ibu diberikan suatu kewenangan untuk menghancurkan satu suku atau kaum, itu otoritas yang sangat besar. Diizinkan untuk membunuh, diizinkan untuk menghancurkan orang-orang yang tidak sesuai dengan Taurat mereka. Haleluya. Dia memiliki otoritas yang sangat besar. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini perlu kita akui. Ada banyak orang-orang Israel yang masih sungguh-sungguh dalam mentaati hukum Taurat. Memang banyak orang-orang munafik, ya, bisa berbicara, bisa berkhotbah, bisa mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak hidup dengan pengajarannya. Makanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat dibenci. Tapi ingat Bapak Ibu, dari sekian banyak orang-orang munafik, masih banyak orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Taurat itu. Contoh Nathanael. Sampai Tuhan Yesus berkata, tidak ada kepalsuan di dalam diri orang ini. Haleluya. Siapa lagi? Maria, ibu Yesus. Hai kamu yang diberkati. Orang-orang ini hidup yang didasari oleh hukum Taurat. Amin. Jadi supaya jangan kita samaratakan, yang namanya ahli Taurat, yang namanya Taurat atau orang Farisi itu orang-orang yang munafik yang tidak berguna. Oh, tidak. Ada Maria, ada Yusuf, ada Zakaria, ada Yohanes yang masih mau turut atau sesuai hidupnya dengan hukum Taurat yang mereka miliki. Haleluya. Lanjut. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berkata, kalau dari dasar hal-hal lahiriah saya bisa berbangga, saya bisa bersukacita. Amin. Setuju Bapak Ibu? Kalau saya pribadi setuju. Semua dia miliki lengkap. Haleluya. Lengkap. Dia bisa berbangga diri, dia bisa bersukacita. Tetapi apa yang dikatakan bahwasanya itu tidak ada artinya sama sekali. Nah, setiap orang percaya, lanjut, kembali lagi,
Setiap orang percaya, slide setiap orang percaya. Oke, setiap orang percaya harus sampai pada titik sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus. Amin. Kita harus sampai pada titik sukacita ini. Kalau tidak, bahaya. Karena kita bisa lihat di kehidupan Rasul Paulus, di dalam penjara sekalipun, situasi dan kondisi yang tidak enak, dia masih bisa berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sampai dia 2 kali katakan begitu. Bapak ibu saudaraku, kalau Bapak ibu memerintahkan sesuatu ke seseorang, pergi ke sana, tapi dia agak sedikit melawan, saya sudah bilang pergi. Itu sesuatu menegaskan hal itu benar. Hal itu harus dilakukan. Itu yang betul. Makan sudah di sana, ada ini, ada lauk pauk. Malas. Pergi sudah. Pasti yang disiapkan itu sesuatu yang enak. Amin. Ya mungkin paksa-paksa baru di sana dia tidak menemukan sesuatu yang baik. Demikian halnya Paulus. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Mengapa? Mengapa setiap orang percaya harus sampai di titik sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus? Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengamati bersama-sama. Kita perhatikan sekeliling kita. Mulai dari samping kita, apakah ada sukacita? Coba lihat dulu. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, saya membagi pengalaman. Kalau bapak ibu naik kendaraan bermotor, ya, biasakan bernyanyi, biasakan memuji Tuhan, walaupun tidak keluar suara, tapi ya biasakan connect. Karena perhatikan Bapak Ibu, hampir setiap pengendara wajahnya tidak bersukacita. Seakan-akan ada beban. Dia tidak lihat jalan lagi begitu. Coba Bapak Ibu perhatikan nanti. Atau amati diri sendiri begitu. Karena saya sendiri, saya amati dulu diri saya. Loh, kenapa saya begini? Seperti ada tekanan begitu. Ya, ketika naik motor. Bingung. Di mana sukacita itu? Bapak Ibu bisa lihat nanti, ya. Itu terjadi. Haleluya. Mengapa? Ya, lanjut. Nah, ini kita harus sampai ke titik sukacita yang dialami oleh Paulus. Yang pertama, supaya emosional dan perilaku kita stabil, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Amin. Emosional itu Bapak Ibu rasa takut, sedih, marah, senang, gembira, cinta, itu emosional. Tetapi orang-orang yang sampai pada titik sukacita yang dialami oleh Paulus, dia akan stabil. Lihat orang-orang percaya di sekelilingmu. Terlihat dia tidak ada masalah. Terlihat dia tidak ada beban. Padahal banyak. Haleluya. Haleluya. Stabil. Emosional kita stabil. Perilaku kita stabil. Banyak penderitaan yang ditanggung oleh Rasul Paulus. Kita akan baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Bapak Pendeta Kaleb Karubaba bantu saya. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27.
Haleluya. Haleluya, terima kasih. Bapak Ibu, membaca ayat ini kita jangan hanya lewat saja. Kita harus memposisikan diri kita. Bagaimana kalau saya di posisi yang dialami oleh Rasul Paulus? Dicatat semua di dalam Alkitab. Lapar, haus, dilempar batu, difitnah, kebanyakan di penjara. Amin. Ini sesuatu yang tidak biasa. Haleluya. Apa yang membuat emosional atau perilaku kita tidak stabil? Bisa jadi di dalam tim sepelayanan tidak sepaham, langsung wajah lumayan, masih puji Tuhan tidak langsung main tangan, ya toh? Masih ada kendali. Haleluya. Apa yang membuat saudara sehingga emosional atau perilaku saudara berubah-ubah, tidak stabil? Mungkin ada sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Seorang suami yang sudah pulang ke rumah sudah capek, baru lapar. Dia berharap ada nasi di meja, ternyata tidak ada. Tapi bagi suami yang sudah sampai di titik sukacita ini, dia tidak akan marah. Amin. Haleluya. Karena itu bukan persoalan hidupnya lagi. Sudah ada sukacita yang mengisi di dalam dirinya. Mau orang-orang di sekeliling kita tidak terima dengan keberadaan kita, sebagai orang yang sudah sampai di titik sukacita ini, kita akan tetap melayani. Amin. Tipu muslihat setan hari-hari ini, iblis Bapak Ibu, ketika ada perselisihan, semua pelayan kabur. Karena merasa tidak kudus, karena merasa ada masalah. Loh, kenapa? Biar masalah tetap masalah, tapi pelayanan harus jalan. Sukacita ini membuat kita stabil. Bapak Gembala itu tidak sapa saya sudah lewat baru. Padahal Bapak Gembala tidak sengaja. Saya sudah senyum, Bapak Gembala tidak senyum. Minggu depan tidak kelihatan lagi di gereja. Nah ini tidak stabil. Haleluya. Amin. Ada permasalahan di dalam keluarga. Perselisih pahaman. Sehingga mengakibatkan amarah. Langsung suami istri tidak ada lagi di gereja. Sedih. Paulus menceritakan sampai dilempar batu, kebanyakan di penjara. Nah, kita orang-orang yang percaya yang hari ini, apa tantangan kita? Haleluya. Haleluya.
Maka tadi saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjalanan hidup saya sangat senang melihat orang yang stabil, tapi sebenarnya situasi dan kondisinya tidak menunjang. Ini mukjizat ini. Selalu sukacita, selalu dari mulutnya ini memberkati. Padahal makan pun terancam. Ini apa ini, hamba-hamba Tuhan pasti tahu. Orang-orang hamba-hamba Tuhan zaman dulu atau sekarang juga pasti ada mungkin. Perintis, tidak ada dasar. Sumber juga tidak ada. Tetapi mereka tetap punya semangat, tetap stabil, tetap punya sukacita. Itu yang menggugah saya. Ini unik orang-orang ini. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bisa stabil? Saya masih manusia. Memang masih manusia. Tapi manusia yang dari surga sudah mati, bangkit. Bahkan naik dan memberikan rohnya. Amin. Jangan coba-coba ya. Memang saya sudah dibaptis, tapi tangan ini belum. Apa itu? Ini sesuatu kekeliruan di dalam kehidupan Kristen. Mari Bapak Ibu, lanjut. Nah, kita akan lihat di dalam kisah Yohanes Pembaptis. Tentu Bapak Ibu akan kaget dengan keadaan ini. Kita akan lihat di Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Matius, salah satu hamba Tuhan bisa bantu saya. Matius pasal 11 ayat 2 dan 6. Bapak Pendeta Kalekarubama. Amin, haleluya. Engkaukah yang datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Sesuatu pertanyaan, kok bisa timbul pertanyaan seperti itu lagi? Padahal dia yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Lihat suara yang berseru-seru di padang gurun, itu Yohanes Pembaptis. Bahkan dia yang membaptis Tuhan kita. Tapi mengapa pertanyaan ini muncul? Dia lebih besar dari saya, menanggalkan kasutnya pun saya tidak layak. Mengapa pertanyaan ini muncul di ayat 3? Ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu coba lihat, baca ulang-ulang. Kok bisa? Setelah dia menegur Herodes akan perilakunya, dia dipenjara Bapak Ibu. Sejarah saya lihat di Wikipedia di internet, hampir 3 tahun sampai 5 tahun dia di penjara bawah tanah. Kok bisa? Orang yang sudah bersama-sama
orang yang menjemput ke bandara dan sudah berkomunikasi, baru masih dikatakan, Bapak kah yang akan melayani? Ada apa? Ini bisa kita lihat tidak stabil. Rasul Paulus Yohanes Pembaptis mendapatkan tekanan di dalam penjara. Secara manusia dia goyang. Dan bertanya, engkaukah yang datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Puji Tuhan Bapak Ibu, untung Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu baik. Kalau tidak, kalau kita mungkin di posisi itu, ini kepala batu sekali. Saya sudah bilang, baru kita sudah bersama-sama baru, tapi masih tanya-tanya lagi. Dalam keadaan terdesak, dalam penderitaan yang Yohanes Pembaptis alami, dia ada tekanan secara emosional yang mengubah perilakunya, yang mengubah sukacitanya, yang mengubah pengharapannya. Tapi puji Tuhan, dia masih bertanya kepada Tuhan. Kalau dia bertanya kepada Herodes bahaya. Pasti Herodes bilang, tidak, itu bukan Tuhan Yesus. Atau ke mahkamah agama. Dia masih bertanya kepada Tuhan. Coba temui dulu Tuhan Yesus. Ini saya sudah menderita sekali. Sebentar lagi kepala saya dipenggal. Mengapa? Loh, kami menantikan Mesias yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, kok saya alami yang seperti ini? Mungkin demikian. Amin. Sampai dipanggil murid-muridnya, tanya lagi. Mereka satu umuran Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Beda 6 bulan saja. Kok saya ditangkap di penjara baru tidak dilepaskan? Hampir semua manusia Bapak Ibu dalam tekanan, dalam situasi kondisi yang buruk, kita itu bisa berubah. Tetapi kalau orang-orang yang sampai di titik sukacita yang Rasul Paulus alami, oh, dia tidak akan goyah. Amin. Amin. Haleluya. Di ayat 4 Yesus menjawab, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ketika mendengar itu pasti Yohanes puji Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini pun saya tidak akan kecewa. Saya tidak akan menolak keberadaan Tuhan saya. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Yang berikutnya saya akan persingkat. Kita akan lihat kisah Nabi Elia. Ini juga dia mengalami ketidakstabilan. Padahal dia baru bertanding dengan 450 nabi. Ayo, siapa Tuhanmu? Ayo. Saya sendiri yang tinggal ini. Nabi yang punya Tuhan yang benar. 1 lawan 450 Bapak Ibu. Tidak logika. Mari, ambil lembu. Saya ambil juga lembu. Kalian duluan, kamu duluan, persembahkan. Sampai mereka menikam-nikam tubuhnya pun korban bakaran itu tidak terbakar. Tetapi seorang Nabi Elia melakukan mujizat yang sangat besar. Api turun dari surga dan menyembelih 450 nabi itu. Tapi dia masih goyah. Ketika istri Raja Ahab berkata, hari ini kalau saya tidak kasih mati dia, jangan saya katakan Isabel. Kabar itu tersiar, dia langsung ketakutan.
Haleluya. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Kenapa tidak stabil? Seorang Nabi Elia yang sudah melakukan perkara yang besar. Dia ketakutan sampai berkata, Tuhan, sudahlah, kasih mati sudah saya. Di mana kuasa yang besar itu? Dia lupa Tuhannya. Dia belum sampai pada titik sukacita yang Rasul Paulus alami. Kita akan lihat Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama dan orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Ada keistimewaan. Lanjut. Unik tapi nyata, sebuah kondisi emosional yang berubah secara tiba-tiba tanpa memandang umur dan jabatan. Mengapa demikian? Satu, setiap manusia tanpa terkecuali harus sampai pada titik sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang kedua, setelah kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Inilah anugerah terbesar bagi orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian baru. Yang ketiga, sukacita surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bersifat permanen yang membuat kita stabil, kokoh, tangguh dalam berbagai situasi dan kondisi. Bapak Ibu bisa catat nanti ayat-ayatnya. Inilah perbedaan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru paketnya lengkap. Amin. Tinggal dari kita. Jangan setengah-setengah, ambil paketnya yang lengkap. Ketika berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, ambil lagi paket yang satu itu apa? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Urapan inilah yang membuat kita stabil. Karena tidak lagi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena sukacita kita dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu, karena sukacita itulah yang membuat, ini yang berikutnya. Selanjutnya ayo silakan. Mengapa setiap orang percaya, lanjut bro. Mengapa setiap orang percaya harus mengalami sukacita surgawi? Yang pertama, karena sukacita itulah yang membuat kita berjalan dan terus berjalan menuju ke kehidupan kekal atau kerajaan surga. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Coba kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Terkadang kita salah tafsir dengan ayat ini. Kita pikir hal-hal yang kita dapatkan di dunia saja. Tidak. Ini perkara surgawi yang disediakan Allah ke setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata. Kalau saya dengar pujian ini, wah langsung menyentuh. Karena itu pengharapan kita, karena itu sukacita kita. Haleluya. Selanjutnya, Dua Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita.
Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin. Untuk lebih meneguhkan sukacita Rasul Paulus karena terlalu banyak penderitaan yang dia alami, oleh kasih karunia Tuhan dia diangkat sampai langit ketiga, tingkat ketiga. Pak Pendeta Timotius Dawir dalam khotbahnya ibadah persatuan dia menjelaskan, Bapak MD menjelaskan bahwasanya langit pertama adalah yang kita lihat ini, langit ketiga adalah galaksi yang triliunan banyaknya dan besarnya tidak terhingga. Di langit ketiga itulah kerajaan surga. Satu orang pun tidak akan bisa sampai ke sana. Ini bintang matahari Bapak Ibu, banyak bintang di galaksi kita. Bintang yang kita lihat ini dengan bintang terdekat dengan matahari harus butuh 1000 tahun cahaya untuk sampai ke tempat bintang terdekat itu. Ribuan tahun tidak tercapai. Makanya di dalam Timotius berkata, di tempat yang maha tinggi tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui Kristus. Amin. Inilah pengharapan. Mari hambaku, lihatlah apa yang saya sudah siapkan. Dia lihat semuanya. Haleluya. Hanya untuk menghibur, hanya untuk meneguhkan sukacita di dalam penderitaan yang dia alami. Jangan sampai Rasul Paulus ini karena sudah keseringan di penjara, ketika dia dikeluarkan dia tidak mau. Karena sudah keseringan di penjara, dikasih keluar. Saya tidak mau, saya lebih nyaman di penjara. Haleluya. Penjara tidak lagi mempengaruhi dia. Amin. Amin. Lanjut. Kesimpulan, kita harus sampai mengalami sukacita surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari setiap kita umat Tuhan untuk berusaha sungguh-sungguh. Yang terkadang sungguh-sungguh pun belum dapat, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh supaya mendapatkan pemberian yang terbaik dari Bapa di surga, yaitu Roh Kudus. Mintalah, ketuklah, carilah. Ini sebenarnya Tuhan mau mengarahkan. Ini loh Roh Kudus yang saya mau berikan. Tapi kita terkadang salah tafsir. Sekalipun Tuhan kita sanggup menyediakan kebutuhan kita secara lahiriah, tapi Tuhan mau sebenarnya supaya kita meminta hal yang terbaik, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Amin. Inilah yang membuat kita stabil. Sukacita surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan membuat kita stabil dalam berbagai situasi dan kondisi, karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk terus berfokus kepada kekekalan, yaitu kerajaan surga. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah bertemu secara pribadi dengan Kristus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak akan mengenal mut-mutan. Saya lagi tidak mood, saya lagi tidak enak hati, tidak ada ditemukan itu. Karena sukacita itu sifatnya permanen. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, supaya kita stabil dalam Tuhan. Kita belum dipenjara seperti Paulus, tapi kita harus stabil, harus terus berjalan
di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Mari pemain musik saya undang. Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kiranya Roh Kudus lebih lagi mengajari kita yang akan mendatangkan pengertian atau penghiburan atau kekuatan bagi kita pribadi, lepas pribadi umat Tuhan yang ada di GPD Barakiel ini, sehingga kita semakin kuat. Kalau satu orang memiliki ini luar biasa pengaruhnya, apalagi 2 orang, apalagi 3 orang, apalagi 4 orang, apalagi 5 orang. Kalau semua umat Tuhan yang ada di Barakiel mempunyai ini, oh jangankan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura akan kita guncangkan. Amin. Haleluya. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan melakukan satu lagu penyembahan, ku nyanyi haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita rindu dilawat oleh Roh Kudus melalui ibadah kita pada hari ini. Dan itu terus kita rasakan dimanapun kita berada. Haleluya. Bapakku datang padamu. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang. Sebesar apapun persoalan kita Bapak Ibu, sebesar apapun kesusahan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia mau berdiam di dalam diri kita lewat Roh-Nya. Dia mau kita kuat. Dia mau kita terus bersuka cita di dalam Dia. Tak usah ku takut
kasih Kristus Bapa Gembala melanjutkan pelayanan. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus kami boleh menikmati lawatan Tuhan pada siang hari ini. Kami bersuka cita dan Roh Kudus mengajarkan kepada kami lewat hamba Tuhan yang ada bagaimana kami memiliki sukacita penuh, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus untuk kami terus bertahan dalam iman menghadapi badai hidup ini. Kami percaya sungguh bahwa Roh Kudus akan memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran yang indah yang Tuhan bawa lewat hamba-Mu, dan kami boleh dikuatkan terus untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, memberkati hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai hari ini untuk memberikan kami pencerahan yang indah. Sebagai hamba Tuhan muda, keluarganya Tuhan memberkati dalam hidupnya, berikan kekuatan, mampukan terus untuk hidup melayani Tuhan, untuk terus hidup menjadi berkat bagi orang lain, dan semua orang boleh diberkati oleh pekerjaan Tuhan lewat hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menikmati firman Tuhan. Tuliskan itu dalam hati kami, tuliskan dengan dawat Roh Kudus dalam loh-loh hati kami manusia, agar kami terus berubah mengikuti Tuhan oleh pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan korban syukur kami yang kami bawa, kami persiapkan untuk memberikan korban kami, baik pekerjaan kami sebagai ASN, sebagai TNI Polri, sebagai pengusaha, sebagai orang yang berjualan di pasar, sebagai nelayan. Tuhan memberkati kami semua dengan mata pencaharian kami yang Tuhan berikan dan halal di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan korban persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Petugas kolekte Ibu Fransina Ibo, Ibu Noncel Lekaton Pesi, dan Ibu Soya Batubara. Dan nanti sesudah kolekte dijalankan, pertama-tama nanti dari sebelah kanan saya terlebih dahulu untuk meletakkan persembahan, dan juga tengah dan seterusnya. Sambil musik memuji Tuhan, persembahan dijalankan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Sekali lagi nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, darah anak, oleh darah anak domba. haleluya. Haleluya, silakan duduk. Waktu selanjutnya Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanah
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Doa penutup nanti dibawakan oleh Bapak Gembala. memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur buat peribadatan yang indah yang boleh kami lakukan di hari ini. Kami bersyukur buat situasi yang aman, buat cuaca yang baik, buat tempat yang baik yang bisa kami gunakan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, karena sebagai orang percaya, hal inilah yang dapat menguatkan kami dalam perjalanan iman kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa mengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Namun ketika hari Minggu ini umat Tuhan boleh datang mencari Tuhan di Ka'bah-Mu yang kudus ini, kami percaya hati Tuhan disenangkan lewat semua yang kami lakukan. Dengan iman kami percaya Engkau Tuhan hadir bersama dengan kami. Engkau telah menerima setiap puji-pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dari dasar lubuk hati kami, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami, mengajarkan kami dan menguatkan kami lewat pelajaran yang kami terima ketika kami melihat tokoh Rasul Paulus dalam Alkitab. Dalam kondisi yang tertekan sekalipun, dia masih bisa mengajak setiap kami hari ini untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, karena kami tidak boleh dilemahkan oleh situasi apapun dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh digoyahkan oleh situasi apapun dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, Roh Kudus yang memampukan kami. Kami minta Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kami, agar segala tindak tanduk kami, segala keputusan yang kami lakukan dalam kehidupan kami digerakkan oleh kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Hari-hari hidup kami ke depan, kami undang Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepekaan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi untuk tunduk kepada suara pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami sepakat Tuhan sebagai orang-orang percaya, kami tolak kuasa kegelapan yang ingin bekerja merusakkan kehidupan kami lewat cara apapun juga, lewat ikatan apapun juga. Kami sepakat pada hari ini, kami mau putuskan dan kami mau tolak itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bebaskan kami dari sikap hidup kami yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat diri kami jauh daripada Tuhan. Tuhan jauhkan itu semua daripada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani. Dengan kerelaan hati mereka, mereka memberikan diri mereka untuk berdiri sebagai pelayan Tuhan dalam rumah-Mu, dalam Ka'bah-Mu yang kudus. Hamba percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka. Adik-adik yang masih kecil Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pagar Allah berapi turun menaungi kehidupan mereka. Kami tolak rancangan iblis yang ingin merusakkan masa depan mereka. Kami semua bersehati, kami mau tolak itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi generasi ini Tuhan.
Kami rindu dari jemaat GPD Barakiel, anak-anak kami boleh bertumbuh sebagai generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga lewat kehidupan mereka, orang-orang di sekitar boleh melihat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, apapun yang mereka ambil hari ini untuk bekerja melayani Tuhan, pemimpin pujian, penari rebana, choirs, pemain musik, teman-teman di multimedia, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang telah berdoa, mengambil bagian untuk berdoa untuk acara kegiatan ibadah hari ini, hamba berdoa Tuhan berkati, Tuhan balas memberkati mereka. Terima kasih Bapa, setiap umat Tuhan yang hari ini datang ke Ka'bah-Mu yang kudus, sebagai manusia, hamba-hamba Tuhan kami terbatas, kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan hati mereka. Jika ada kekosongan dalam hati mereka, dalam diri mereka, jika ada beban berat dalam kehidupan mereka, hamba berdoa, Tuhan Allah yang hidup, yang tidak terbatas oleh apapun juga, Tuhan yang mengetahui secara rinci permasalahan mereka, Tuhan, hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, nyatakan pembelaan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Setiap mereka yang mempunyai masalah, beban berat, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan dan dengan waktunya Tuhan. Setiap mereka yang selalu berdatang bergumul dengan ikatan dosa yang membelit kehidupan mereka, hamba berdoa Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jadikan kami pribadi-pribadi yang beda dipandang oleh orang di sekitar kami. Kami rindu lewat kehidupan kami banyak orang mengenal Tuhan dan dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, setiap umat Tuhan yang masih bermalas-malasan di rumah, malas tahu dengan hari-hari ibadah, kami terus membawakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Mu, menjamah mereka dari setiap hati-hati mereka, membuat mereka sadar bahwa mereka juga perlu mencari Tuhan dalam jalan-jalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat peribadatan kami di hari ini, setiap korban-korban persembahan yang telah kami bawa ke rumah Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan balas memberkati. Hamba berdoa buat setiap kaum bapa yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati setiap bapak-bapak jemaat GPD Barakiel dalam tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mencari mata pencaharian hari-hari untuk menghidupi keluarga. Engkau berikan kekuatan bagi setiap bapak-bapak yang ada dalam jemaat GPD Barakiel, taruh sukacita daripada Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga lewat itu semua mereka dapat menaungi keluarga mereka. Mereka boleh menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anak. Kami berdoa buat setiap kaum ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus anak-anak. Bahkan ada ibu-ibu yang berusaha membuat kue, berjualan, bahkan ada yang mencari batu di kali. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan mereka. Nyatakan pembelaan Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan nyatakan pembelaan Tuhan bagi mereka. Jawab setiap seruan mereka dengan cara Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Kami berdoa buat kaum pemuda dan remaja dalam jemaat kami. Tuhan, pergaulan sekarang ini makin jahat. Kami dipengaruhi oleh media sosial, bahkan pengaruh-pengaruh di sekitar kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak pemuda, pemudi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, jaga mereka dengan pagar Allah berapi. Kami tolak setiap panah iblis yang ingin menghancurkan masa depan mereka. Lewat apapun juga kami mau tolak itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka pribadi yang beda, mengenal Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada dalam jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Lindungi generasi yang akan datang ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, pengetahuan yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh berdiri menjadi generasi yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami di hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia yang dikerjakan oleh anak-Nya yaitu Yesus, perhimpunan perkumpulan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus mulai hari ini, besok,
dan seterusnya hingga sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat ini menjadi kekuatan dalam perjalanan pengiringan di dalam Tuhan. Kami tutup rangkaian ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.